itu yang sebenarnya kita di fotografi ini harus bersyukur bahwa profesi fotografi sudah punya standar kerja. Sebab kalau profesi tidak punya standar, ya dia tidak ada acuan minimal untuk mengerjakan profesi tersebut. Jadi standar di SKKN ini tidak membatasi tingkat kreativitas. Dalam dunia industri itu kita tidak bisa bilang semua foto bisa dipakai. Lanjutan daripada SKKN ini adalah KKNI. KKNI itu kesetaraan dengan pendidikan formal. Sudah banyak profesi-profesi fotografer, bahkan fotografer yang menggunakan smartphone saja gitu. Nah itu apakah sudah termasuk atau kalau belum termasuk nanti akankah diakomodir pada SKKNI? Salam fotografi, salam APFI. Kembali lagi bersama kami, Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia, Pengurus Daerah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya Agung Nugroho yang akan membawakan podcast pada kesempatan ini. Saya adalah pengurus Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia, Pengurus Daerah Jakarta di bidang SDM. SDM adalah sumber daya manusia. Kenapa ada bidang SDM di APFI? Karena APFI memiliki visi yaitu meningkatkan martabat dan kesejahteraan pelaku profesi fotografi di Indonesia. Bukan hanya anggota, tapi seluruh pelaku profesi fotografi di Indonesia. Peningkatan SDM ini tentu saja sangat berkaitan dengan meningkatkan martabat dan kesejahteraan tersebut. Karena dengan meningkatkan kualitas para pelaku profesi fotografi tentu saja akan meningkatkan pula martabat dan kesejahteraan. Program ini juga merupakan keselarasan dari program pemerintah, yaitu menstandarisasi profesi fotografi yang sudah dicanangkan sejak tahun 2014. Dalam penerapannya, pemerintah menetapkan SKKNI, KKNI, serta peta okupasi. Tentu saja untuk membicarakan hal-hal tersebut, kita harus membicarakan dan berbincang-bincang dengan orang yang sangat mengerti. Dan kebetulan pada kesempatan hari ini, kita kehadiran Bapak Rida Kusuma Brata, selaku Ketua Umum APFI Nasional. Salam sehat Pak Rida. Salam sehat Mas Agung. Salam APFI. Kabarnya Pak Rida? Kabar baik. Oke, kita. Baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan Pak Rida terlebih dahulu. Selain sebagai Ketua Umum APFI Nasional, beliau juga ditunjuk oleh Kominfo menjadi Ketua Tim Perumus Kaji Ulang SKKNI 2023 serta Ketua Tim Perumus Kaji Ulang KKNI 2023. Kemudian juga untuk peta okupasi, Pak Rida juga dilibatkan ya? Ya, betul. Oke, baik. Jadi, itu masih di bawah Kominfo, Pak? Peta okupasi masih di bawah Kominfo. Cuman timnya dibentuk dari Universitas Atmajaya. Oke. Jadi APFI adalah support. Saya di situ sebagai supporting tim. Oke, baik. Tentu saja ditunjuknya beliau itu bukan karena hal yang remeh-temeh, karena pasti beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau sudah mengenal dunia fotografi sejak tahun 1982. Beliau terjun di dunia profesi fotografi sejak tahun 1989. Beliau juga sejak tahun sekitar 2003 ya Pak mungkin ya Pak? Ya betul. Telah menjadi pengajar di Darwis Triadi School of Photography sampai sekarang. Tanpa berlama-lama lagi kita mungkin bisa masuk ke bincang-bincang kita mengenai KKNI, SKKNI serta makhluk-makhluk lain di sekitaran itu ya Pak ya. Boleh Mas Agung. Mungkin diawali dengan banyak yang belum mengetahui apa sih itu SKKNI. Kalau sertifikasi mungkin sudah pada tahu ya, sertifikasi di bidang fotografi. Lalu apa sih Pak sebenarnya itu SKKNI itu? Baik, Mas Agung. Ini topiknya tidak mudah untuk dicerna ya. Tapi jika memang kita para pelaku profesi fotografi ini mau memahami sedikit saja, sebenarnya akan menjadi satu landasan yang sangat kuat untuk para pelaku profesi itu sendiri. Ya, saya dari semalam sebenarnya ini sudah mau berpikir bagaimana menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan penjelasan yang sederhana. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan saat ini tidak terlalu berkepanjangan ya. Jadi kalau kita bicara SKKNI, kembali lagi dari singkatannya apa sih SKKNI gitu. SKKNI itu adalah standar kompetensi kerja ya, standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang fotografi. Nah, itu yang sebenarnya kita di fotografi ini harus bersyukur bahwa profesi fotografi sudah punya standar kerja. Dimana kalau kami di APFI percaya bahwa yang namanya satu profesi itu harus punya standar. Begitu Mas Agung. Ya, sebab kalau profesi tidak punya standar, ya dia tidak ada acuan minimal untuk mengerjakan profesi tersebut. Jadi dengan dibentuknya atau dibuatnya SKKNI bidang fotografi dan mulai tahun 2014, Mas Agung, pemerintah Indonesia sudah memfasilitasi para pelaku profesi fotografi di Indonesia sejak tahun 2014 di bawah naungan yang namanya Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia untuk membentuk yang namanya satu standar profesi. Itulah kalau dilihat umurnya SKKN itu ya dari tahun 2014 sampai sekarang sebenarnya sudah cukup lama, lebih dari satu dasawarsa ya. Pas satu dasawarsa mungkin pas satu dasawarsa. Nah, yang menariknya adalah SKKNI bidang fotografi itu harus dikaji ulang setiap 5 tahun. Jadi kalau dihitung dari kelahirannya SKKNI fotografi, ini kita sudah melakukan kaji ulang yang kedua. Ya. Jadi ada SKKNI bidang fotografi 2014, nomornya saya lupa karena sudah terlalu lama dan saya belum terlibat juga. Lalu ada SKKNI bidang fotografi tahun 2019, nomornya 133. Nah, kalau yang ini saya ingat persis Mas Agung. Kenapa? Karena saya ditunjuk sebagai ketua tim perumus kaji ulang SKKNI nomor 133 2019. Ya, jadi kaji ulangnya baru saja dilakukan di tahun 2023 kemarin. Oke, baik Pak Rida. Berarti pada saat ini yang masih digunakan adalah 2019 ya Pak Rida. Karena saya dengar belum disahkan ya yang untuk 2023. Ya, betul. Pengesahannya ini yang kami dari APF ini sudah sangat mendorong supaya segera kaji ulang yang dilakukan di tahun 2023 kemarin itu segera disahkan. Lah, siapa yang mengesahkan dan berwenang untuk mengesahkan adalah dari Kementerian Tenaga Kerja. Kenapa Kementerian Tenaga Kerja? Karena ini akan diaplikasikan kepada industri fotografi. Dimana kalau kita udah bicara industri, kita bicara tenaga kerja, itu adalah di ranahnya Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker. Ya, nah ini yang saya sedikit bicara flashback dan mungkin juga memberikan wawasan kepada teman-teman bahwa bidang fotografi kementerian teknisnya ada di Kominfo, Kementerian Informasi dan apa tuh Kominfo, Mas Agung? Kementerian Komunikasi dan Informasi, ya maaf, ya itu. Ini Indonesia banyak singkatan ya, jadi kita ya harus hafal. Ya. Jadi ya Kementerian Teknis Fotografi ada di Kominfo. Kenapa ada di Kominfo? Karena fotografi dianggap oleh Kominfo termasuk dalam bidang komunikasi. Ya, bidang komunikasi. Nah, mungkin di luar sana ada pertanyaan, kenapa tidak di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Pertanyaan pertama. Pertanyaan selanjutnya, bukankah fotografi termasuk 17 subsektor ekonomi kreatif? Saya boleh jawab pertanyaan kedua saja. Betul bahwa bidang fotografi termasuk bagian daripada 17 subsektor ekonomi kreatif. Tetapi karena dari awalnya fotografi sudah ditentukan masuk bidang komunikasi, maka kementerian teknisnya adalah di Kominfo. Begitu kira-kira. Oke, baik. Mas Agung. Lalu kemudian sebenarnya fotografi itu juga kan profesi. Kenapa tidak di Kemnaker gitu Pak? Ya, ini yang kami sendiri di APFI ya, ini tingkatannya lebih ke arah tingkatan APFI nasional.
Oke. Saya coba bedah singkat saja ya, karena kita akan lebih masuk tadi mengenai topik SKKNI-nya ya. Menarik pertanyaannya, kenapa tidak di Kemnaker, Kementerian Teknis? Ya, itulah pembagian-pembagian tersebut. Kalau kenapa tidak dimasuk di Kemnaker, saya belum punya jawaban yang pasti. Justru saya ingin mengeluarkan satu pertanyaan yang ditanya malah keluarin pertanyaan ya. Tapi ini sebenarnya pemicu saja bahwa kenapa tidak masuk Kementerian Teknisnya di Kemenparekraf? Karena dia masuk ke dalam 17 subsektor ekonomi kreatif. Gitu. Nah ini yang pada saat saya selaku ketua tim dan kita bicara dengan tim perumus kaji ulang itu, kita bicara banyak dan bahkan ada wacana-wacana kementerian pengampu ya, yang membawai fotografi itu mungkin saja tidak hanya satu kementerian di Kominfo, tetapi juga di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi begitu, ini kan dunia penuh digital ya Mas Agung ya, perkembangannya pesat, terkadang saling iris satu sama lain, bidang akhirnya boleh saja secara teknis di Kominfo, tapi secara ekonomi kreatif ada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oke baik Pak, tadi kan Pak Rida berbicara bahwa standarisasi minimal nih ya. Nah buat orang yang belum mengetahui SKKNI ini, mungkin belum membaca SKKNI-nya juga, itu mungkin sangat abstrak tuh hal tersebut, karena belum bisa membayangkan. Bisa dijelaskan Pak, standarisasi minimal itu maksudnya apa gitu? Seperti apa contohnya mungkin? Ya baik Mas Agung ya, ini yang dulu Pak awal-awalnya nih, apalagi SKKNI itu merupakan jantungnya sertifikasi, bisa dibilang begitu ya. Banyak ada argumen, terutama dari teman-teman yang merasa bahwa kita ini berkegiatan fotografi kreativitasnya jadi dibatasi ya, karena tadi standar yang sudah ditetapkan. Nah ini yang kembali lagi tugas daripada APFI secara terus-menerus harus melakukan sosialisasi bahwa bagaimanapun yang namanya profesi, kita tidak bicara itu secara subjektif tapi secara objektif. Yang namanya profesi harus ada yang namanya standar, harus ada satu acuan ya. Saya analogikan mungkin yang paling ada di kehidupan sehari-hari adalah seorang tukang bangunan, di mana dia harus melakukan campuran atau adukan semen dengan pasir dengan air. Tentu ada takarannya, ada standarnya. Kalau tidak ada standar atau takaran, adukan atau campuran semen, pasir dan airnya, jika dipakai untuk membangun rumah, jika dipakai untuk memplester rumah, itu kualitasnya jelek. Standar yang wajib dipenuhi. Kalau tidak, bangunannya roboh. Nah itu maksudnya, Mas, kira-kira analoginya begitu Mas Agung. Nah tadi balik lagi ke fotografi, standar di SKKN ini tidak membatasi tingkat kreativitas. Kembali lagi, tidak membatasi tingkat kreativitas. Justru diberlakukan atau diterapkan untuk membuat satu kreativitas yang bisa dipakai dalam dunia industri. Standarnya adalah seperti ini, supaya bisa dipakai di dunia industri. Ya. Nah, karena dalam dunia industri itu kita tidak bisa bilang semua foto bisa dipakai. Tidak seperti seniman lukisan. Nah, itu akan berbeda, sangat subjektif. Nah, kira-kira seperti itu Mas Agung analoginya. Mungkin kalau masih belum jelas ya saya akan coba cari analogi yang lebih bisa mengena lagi. Oke, baik Pak. Tadi Pak Rida sudah menyinggung-nyinggung mengenai industri ya. Ya. Sebenarnya mudah nggak sih Pak ini SKKN ini diterapkan di dunia industri? SKKNI diterapkan di dunia industri. Terutama industri fotografi ya pasti, atau pelaku profesi fotografi sendiri. Jika tolok ukurnya adalah standar minimal, itu teman-teman fotografi sekarang ini itu sudah melakukannya. Sebenarnya di situ sudah melakukannya gitu. Artinya
kamera gitu ya. Kamera, masukkan baterai, masukkan memory card, lalu cek kondisi kameranya menyala atau tidak. Itu kan sebenarnya sudah dilakukan. Betul Mas Agung ya, sudah dilakukan. Itu salah satu contoh tentang SKKNI yang ada sekarang dan berlaku. Kira-kira di situ ya, contohnya di situ. Jadi itu sudah dilakukan kok dalam kegiatan berfotografi dalam dunia industri sehari-hari. Nah, kalau bicara standar minimal, tentunya saya harus bicara lanjutan daripada SKKNI adalah KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, teman-teman semua nih yang menonton ya acara ini, saya pikir paling mudah browsing di Google, cari apa itu SKKNI, cari apa itu KKNI. Jadi cari penjelasan tentang hal-hal tersebut, lalu bisa dilihat KKNI, SKKNI itu apa kaitannya. Nah, saya ingin jelaskan coba secara singkat. SKKNI fotografi 2019 tahun 2019 ya, nomornya 133. Ini terlalu banyak angka yang harus diingat saya. Itu punya 80-an kalau nggak salah, saya nggak 81. Mungkin Mas Agung ada catatannya ya, 81 unit. Nah, itu setelah dikaji ulang itu berkurang. Nah, kalau kita bicara yang sekarang aja 2019, 81 unit itu dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia itu dibagi menjadi ada 9 jenjang. 9 jenjang ya, benar saya. Ya, 9 tuh. 9 jenjang. Jadi dari level 1 sampai level 9. Nah, di situ dibagi-bagi nih. 80-an sekian itu dibagi-bagi. Mana yang masuk di level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Jadi dibagi nih. Nah, KKNI singkat kata ya, kalau detailnya cari di Google deh. Kira-kira gitu ya Mas Agung ya. KKNI itu kesetaraan dengan pendidikan formal. Ya, kita mulai dari pendidikan formal D1, D2, D3, S1, S2 sampai S3. Nah, bayangin tuh, D1, D2, D3, S1, S2, S3. Loh, cuman 5 jenjang, padahal tadi di KKNI 9. Nah, di bawahnya D1 itu ada jenjang yang sebelumnya lagi, misalnya sebagai asisten. Nah, itu masuk jenjang sebelumnya. Kira-kira pembagiannya seperti itu. Nah, kalau kita bicara level KKNI 1 sampai 9, yang ada dan berlaku sekarang ini, level 9 itu setara dengan pendidikan formal S3. Level 8 S2, level 7 itu level 7 itu bukan langsung S1 ya Mas Agung ya, tapi yang sama dengan S1 itu ada di level 6. Nah, itu pembagiannya detailnya, walaupun saya ketua tim, saya tidak telak-telak langsung hafal ya, tapi kira-kira pembagiannya seperti itu. Nah, oleh sebab itu, jenjang tadi, itu yang Mas Agung sampaikan, punya standar minimal di tiap jenjang. Apakah itu ada di standar minimal di level 3, di level 5, atau bahkan di level 9. Ada standar minimalnya, kira-kira begitu Mas Agung. Oke, baik Pak Rida, terima kasih. Tadi Pak Rida juga menyinggung berarti KKNI itu sendiri ada level-levelnya ya Pak ya? Betul. Berarti makin tinggi levelnya tuh bukannya makin sulit mungkin, tapi makin tinggi standarnya juga ya berarti. Iya, standar minimalnya makin bertambah tinggi. Ya. Dan bertambah. Selalu disebut minimal, berarti bukan berarti orang nggak boleh lebih kreatif daripada yang iya, ya. Kira-kira begitu. Jadi hanya distandarisasi oleh minimalnya. Ya. Oke, baik. Kembali lagi ke mungkin ada kaitannya nih SKKNI dan KKNI-nya nih ya. Oke, Pak Rida, tadi kan kita menyinggung juga tentang industri, kita kembali ke belakang lagi ya mengenai industri tadi. SKKNI dan KKNI ini apakah menaungi keseluruhan industri dari fotografi ini atau profesi fotografi ini? Karena kalau kita ketahui kan profesi fotografi itu bukan hanya fotografernya Pak, banyak profesi-profesi pendukung si fotografernya sendiri atau profesi lain yang
berkaitan dengan fotografi itu sendiri. Apakah SKKNI dan KKNI sudah mencakup atau mewadahi seluruh profesi itu yang berkaitan dengan fotografi? Ya, Mas Agung, ini menarik pertanyaannya ya. Apakah sudah mencakup? Kalau dibilang seluruh itu terlalu ambisius gitu ya. Tapi maksud saya begini, sebagian besar ya. Sebagian besar mencakup ada di SKKNI bidang fotografi yang berlaku dan bahkan yang sudah kita kaji ulang. Ya, contohnya adalah profesi fotografi sebagai asisten fotografer. Itu ada di SKKNI fotografi ini. Dan secara level dimulai dari level 2 kalau nggak salah. Kalau nggak mulai dari level 2. Loh, kenapa nggak mulai dari level 1? Ya kami pada saat itu tim berpikir kok kayaknya tega banget ya mulai dari level 1 gitu ya. Jadi karena ini untuk meningkatkan tadi ya martabat dan dari profesi fotografi sendiri itu, ya kita mulai dari level 2. Begitu. Jadi ada asisten fotografer, ada fotografer junior kita bilang ya, karena baru mulai mengerti fotografi tapi sudah bisa melakukan kegiatan fotografi dan mencari uang dari fotografi. Lalu nanti ada secara jabatan ada fotografer senior, lalu ada fotografer ahli, yang terakhir itu fotografer master. Tapi juga ada di SKKNI tersebut, misalnya kurator fotografi, itu kan profesi yang diperlukan ya. Kami melihatnya diperlukan. Tim pada saat itu memutuskan itu diperlukan. Kenapa? Karena untuk perlombaan-perlombaan fotografi itu sangat diperlukan yang namanya atau jabatan kurator fotografi agar hasil lomba fotografinya itu juga memiliki standar minimal untuk sebagai pemenang. Nah, kira-kira aplikasinya begitu, Mas Agung. Kembali lagi standar minimal, Pak. Bukan berarti kalau terlalu kreatif akan dibatasi juga ya, Pak. Ya, enggak. Kreativitas itu tidak mungkin dibatasi. Betul. Hanya langit yang membatasi kreativitas, itu hanya langit. Kira-kira begitu istilahnya. Oke, baik Pak. Nah, ini kita akan bersinggungan ke profesi-profesi yang mendekati atau mungkin bersinggungan dengan fotografi itu sendiri, Pak. Contohnya videografi. Videografi biasanya bersamaan dengan fotografi pada saat dokumentasi. Lalu ada olah digital juga. Olah digital kan itu adalah post production dari fotografi. Nah, itu apakah juga diwadahi oleh SKKNI di bidang fotografi ini gitu? Ya, saya jadi ingat ya, memang ini ada runtutannya nih ya, penjelasan profesi fotografi. Era digital, saya masih ingat, pada awal kamera digital itu awalnya itu, saya tahun 2000 tuh sudah diminta sebagai narasumber tentang digital fotografi. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah begitu fotografi itu diserbu, ya diserbu dalam tanda petik, yang berbau digital, maka tadi irisannya makin banyak. Termasuk tadi profesi pengolah foto digital dan juga profesi videographer. Ya, kalau dulu seorang videographer itu harus memakai kamera kamera foto, tapi sekarang malah terbalik. Videographer memakai kamera dari teknologi fotografi, di mana ada DSLR, mirrorless dan sebagainya. Kenapa? Karena makin mudah. Akhirnya terjadi irisannya dan akhirnya menjadi satu. Ya, ini yang unik karena dalam perkembangan teknologi kita, artinya kami di APFI harus melihat kemungkinan yang akan timbul, profesi-profesi apa saja yang akan timbul dalam kaitan dengan dunia industri. Menjawab lagi tadi pertanyaan Mas Agung. SKKNI fotografi kembali lagi melihat irisan-irisan tersebut bahwa masih ada keterlibatan seorang pengolah foto digital, seorang videografer dalam acara liputan dokumentasi, akhirnya mau tidak mau dalam kaitan dengan dunia industri mengikuti atau
menjembatani atau mewadahi, ya. Jadi SKKN fotografi tidak tutup mata lah, ya, terhadap perkembangan industri yang terjadi, sehingga ada unit-unit di SKKNI bahkan mulai 2019 itu sudah ada unit tentang pengolah foto digital. Nah, nanti dikaji ulang yang dilakukan 2023 kemarin, yang insya Allah segera disahkan oleh Kemnaker nih, ya, karena kalau kelamaan disahkan, waduh, ini implikasinya cukup panjang nih, karena industrinya berkembang terus kan Mas Agung, ya. Ini sementara di bahasa 2023 dunia digital berkembangnya tuh setahun aja kita tahu kan, banyak sekali perkembangan. Jadi dalam SKKN fotografi yang dikaji ulang tersebut, tim memutuskan bahwa akan ada atau menampung atau mewadahi yang namanya profesi videografer, tapi videografer yang sederhana atau standar minimal. Begitu Mas Agung. Nah, Pak Rida, kalau membicarakan standar kan, apalagi SKKN ini kan ada tim yang merumuskan yang diketuai oleh Pak Rida nih, SKKNI dan KKNI-nya. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan dalam tanda kutip bahwa standar yang diberlakukan ini sudah sesuai gitu, memang minimal dan memang applicable pada industri kan, karena kebutuhannya adalah industri seperti tadi Pak Rida bilang, biarpun ada kebutuhan lain di dunia akademi. Tapi untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa SKKNI dan KKNI ini disusun dengan benar gitu, dengan tepat, bukan benar ya, mungkin dengan tepat gitu. Siapa saja sih yang terlibat di dalam penyusunannya itu, Pak? Ya, terima kasih Mas Agung. Jadi kita membicarakan tim kaji ulang SKKNI ya. Saya coba mundur ke belakang sedikit, 2014 pada saat pertama kali SKKN itu dibentuk atau difasilitasi oleh pemerintah. Dan saya belum terlibat Mas Agung. Ya, saya terlibat itu bisa dibilang kecebur. Nggak sengaja ya. Ini posisi saya pun sekarang di sini sebagai ketua umum APFI juga kecebur lah kira-kira. Tapi kita bicara tentang SKKN aja ya. 2014 itu acuan dari kementerian saat itu yang masuk dalam tim perumus SKKNI itu, selain teman-teman yang dianggap berpotensi atau dianggap mengetahui tentang industri fotografi. Jadi singkat kata gini, tidak hanya melibatkan teman-teman fotografer, tapi juga wajib melibatkan teman-teman dari akademisi, ya, akademisi bidang fotografi, bukannya sekedar akademisi. Jadi 2014 itu mungkin belum sebanyak sekarang ada jurusan fotografi, jurusan bidang fotografi di beberapa institusi pendidikan tinggi. Nah, teman-teman dosen atau pengajar fotografi di sana diminta untuk terlibat, ya, membentuk yang namanya SKKN ini tersebut. Tadi dari fotografer, dari akademisi, lalu yang tidak kalah penting adalah teman-teman dari pelaku profesi atau bidang industri fotografi sendiri. Ya, artinya 3 pilar itu, pelaku fotografinya atau fotografernya, lalu teman-teman akademisi yang paling paham tentang bagaimana meramu meracik yang namanya SKKNI, dan pelaku industrinya. Ya, pelaku industrinya itu juga wajib dilibatkan karena mereka yang akan menerima hasil daripada kaji ulang SKKN ini. Loh, maksudnya menerima hasil itu gimana? Ya, ini kan semua standar-standar ini diberlakukan di dunia industri, ya, bukan di dunia di luar dunia industri. Dilakukannya adalah di dunia industri itu sendiri. Jadi itu dari awalnya pada saat 2014 itu terbentuk, ya. Saya belum terlibat, teman-teman dari Bandung dulu Mas Agung yang lebih banyak terlibat, ya, di 2014. Lalu pada tahun 2019 kaji ulang
yang akhirnya mengerucut sehingga 2019 tersebut itu terbentuk, itu juga saya masih ikutnya setengah jalan karena masih anak kemarin sore. Bisa kira begitu. Walaupun saya sudah lama di dunia industri, tapi baru kenal dengan teman-teman atau tim dari Bandung yang merumuskan di awal. Sama, komposisinya masih sama. Lalu pada tahun 2023 kemarin saya makin intens dan saya diberikan amanah untuk membentuk satu tim. Komposisinya masih tetap sama tapi dengan orang-orang yang berbeda dari tim yang awal. Nah, kenapa saya memutuskan dan setelah komunikasi dengan teman-teman Kominfo bahwa tim awal tidak dilibatkan. Nah, ini saya berpikir jauh ke depan, 5 tahun ke depan, ya, bukannya apa-apa, tapi karena saya diberikan wewenang sebagai ketua tim, maka saya punya privilege gitu kali ya Mas Agung ya, untuk menentukan orang-orang. Dan saya berpikir bahwa industri fotografi yang berkembang di Indonesia itu adalah milik anak-anak muda, bukan yang sudah senior gitulah, ya. Wah, Pak Rida berarti sudah tua senior. Saya nggak bilang begitu loh. Tidak menyebut sama saya, tapi saya mencoba berpikir mengakomodasi anak-anak muda, Gen Z, dan makanya saya pilih timnya adalah yang bisa menjembatani keduanya, ya. Tidak terlalu muda karena mungkin pengalamannya belum banyak, tapi tidak terlalu senior supaya tidak tidak membawa-bawa unsur yang lama, kira-kira begitu ya. Ini pilihan bahasanya agak sulit nih Mas Agung. Ya, jadi gitu. Jadi pada kaji ulang 2023 kemarin, rekan akademisi saya bisa sebutkan dari ISI Yogyakarta, ya, kami dibantu oleh Kaprodinya, Kaprodi bidang fotografi. Lalu ada dari ISI Denpasar, juga Kaprodi fotografinya. Dari Bandung juga ada, itu juga Kaprodi fotografi. Jadi dari akademisinya bisa dibilang supporting timnya sangat bagus. Ya, semua kaprodi, semua tahu tentang kurikulum fotografi di institusi masing-masing. Lalu dari bidang industrinya juga cukup lengkap, karena ada fotografer yang sudah lama tapi tidak senior, kira-kira gitu, dan masih aktif, ya. Ada yang masih sangat aktif di dunia industri fotografi sampai sekarang, masih menerima foto-foto dari industri periklanan, ya. Saya mungkin lebih baik tidak saya sebutkan namanya, tetapi beliau ini perempuan. Nah, kira-kira gitulah tipsnya. Perempuan masih aktif di industri fotografer periklanan. Dan setelah itu juga dari lembaga kursus juga kami libatkan juga. Karena kenapa kursus? Karena SKKNI ini juga dipakai selain di dunia industri, pendidikan formal, juga di pendidikan non formal. Jadi itu komposisi tim SKKNI-nya, Mas Agung. Karena itu juga yang diwajibkan dari Kominfo. Begitu. Mas Agung. Baik, Pak Rida. Tadi Pak Rida menyinggung bahwa SKKNI ini mungkin lebih dititik beratkan kepada Gen Z, ya Pak, ya. Maksudnya sebagai pelaku industri di masa akan datang. Ya. Lalu bagaimana dengan gadgetnya sendiri? Kalau saya baca di SKKN itu sekarang tuh masih kamera DSLR atau mirrorless oriented, ya, karena memang alat fotografi dari awal tuh selalu adalah kamera gitu. Cuma kan zaman sekarang kan sudah mulai orang menggunakan smartphone bukan hanya untuk kebutuhan pribadi tapi juga untuk melakukan profesinya. Sudah banyak profesi-profesi fotografer, bahkan fotografer yang menggunakan smartphone saja gitu. Nah, itu apakah sudah termasuk, atau kalau belum termasuk nanti akankah diakomodir pada SKKNI? Karena itu kan menyangkut dengan perkembangan teknologi dan perkembangan dari industri itu sendiri, Pak. Ya, ini seru nih, Mas Agung. Kenapa? Karena Gen Z harus difasilitasi, harus dipikirkan, dipersiapkan di SKKNI. Kira-kira begitu ya, kira-kira ya. Betul. Nah, itu juga tim yang kemarin sempat berbincang intens atau cukup serius bahwa ini smartphone ini bagaimana nih, ya, dengan perkembangan teknologi yang sangat-sangat luar biasa.
ini smartphone bagaimana sudah bisa dipakai untuk melakukan kegiatan profesi fotografi. Dan faktanya ada teman saya dan bahkan saya juga sebenarnya ya, saya dapat job motret interior tapi hanya untuk kebutuhan sosial media. Dan begitu saya tawarkan dengan memakai smartphone, saya ambil, klien itu nggak masalah, yang penting dia upload di sosial media bagus, tidak pecah, tidak grain, it's okay. Dan saya lakukan, ternyata betul, nggak ada masalah gitu. Nah, balik lagi, tim pada saat tahun lalu itu ya, tahun lalu 2023 itu kita diskusi smartphone bagaimana gitu. Akhirnya kita sepakat bahwa untuk kira-kira 2 tahun ke depan, ya kalau kita bicara smartphone, sepertinya perkembangannya masih kurang lebih mirip-mirip seperti ini, ya. Mudah-mudahan. Lah, lalu kan kaji ulang tiap 5 tahun. Nah ini bahwa ditetapkan juga, memang betul pada awalnya kaji ulang itu setiap 5 tahun. Hanya jika di tengah jalan itu diperbolehkan 3 tahun itu bisa direview namanya, bukan kaji ulang, tapi istilahnya review. Nah ini kaji ulang sama review mirip nggak sih? Mirip mungkin. Setali tapi tidak 3 uang kali ya. Nah ini yang menarik kali. Jadi mungkin nanti ya kita lihat nih ya, ini sekarang 2024 belum ditetapkan. Kami berharap segera ditetapkan. Kalau berhitung angka ya 2024 berarti baru bisa dikaji ulang lagi di 2029 gitu ya. Nah, kalau 2024 ini ditetapkan tambah 3 tahun, 2027 kita bisa review. Kita bisa review sebelum bisa dikaji ulang secara total seperti tahun lalu. Kira-kira gitu. Jadi apakah ada yang sekarang ini untuk smartphone misalnya, kami hanya menyiapkan platformnya, tapi unitnya secara spesifik belum ada. Begitu, Mas Agung. Oke, baik, terima kasih. Nah, kita tadi sudah bicara tentang SKKNI, ya. Lalu ada KKNI yang dimana di KKNI itu ada leveling, ya. Dimana ada penyetaraan dengan bidang akademis ya Pak ya? Ya, leveling betul. Itu dengan bidang akademis. Sementara ini ada satu lagi yang belum dibahas nih Pak, peta okupasi. Nah, apa lagi tuh Pak peta okupasi? Kebetulan ini nggak disingkat, kalau sebelumnya disingkat. Ya, jadi pertanyaan adalah tentang peta okupasi, peta okupasi, Pak. Ya, peta okupasi bidang fotografi. Ya, peta okupasi bidang fotografi. Mungkin tadi di awal saya sempat menyebut bahwa peta okupasi bidang fotografi kali ini, artinya tahun kemarin, itu yang mengkaji ulangnya adalah satu tim independen dari akademisi, yaitu Universitas Atmajaya, Fakultas Komunikasi, ya, Fakultas Komunikasi. Saya sempat bertanya kepada Kominfo, lah itu kenapa dari akademisi yang membahas? Pak, jawabannya kira-kira seperti ini. Kami ingin kali ini akademisi supaya lebih objektif. Jawabannya seperti itu. Ya, ya sudahlah, akhirnya APFI ngikut. Kenapa ngikut? Karena pada pembuatan peta okupasi 2019 itu diserahkan penuh kepada asosiasi. Oleh Kominfo juga karena Kementerian Teknis. Tapi kali ini mungkin regulasi mereka berbeda, lalu diserahkan kepada bukan asosiasi profesinya tetapi kepada akademisi. Ya sudah, kami ikut. Nah, walaupun dilakukan oleh tim dari Atmajaya, tetap asosiasi profesi itu diminta masukan. Ya, diminta masukan. Untungnya karena kami baru saja, APFI baru saja membahas tim SKKNI itu bisa diserap oleh peta okupasi. Nah, kira-kira tadi balik lagi, peta okupasi itu apa? Peta okupasi itu adalah secara formal bahasanya peta jabatan yang berlaku di bidang tersebut. Contohnya ada jabatan fotografer junior,
ada jabatan fotografer senior, ada jabatan fotografer ahli, ada jabatan kurator fotografi, ada jabatan fotografer master, dan beberapa jabatan-jabatan lain yang saya lupa, hanya jabatan itu terkait dengan leveling yang ada di KKNI. Ya, jadi misalnya nih ya, jabatan fotografer master itu masuk level berapa? Itu ada di level 8. Karena setara dengan S2. Lo kok nggak ke level 9 yang S3? Singkat kata, tim memutuskan seperti itu. Ya, lalu jabatan fotografer ahli, dia di level berapa? Misalnya di level 6 misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jabatan asisten fotografer level berapa? Oh, dia ada di level 2. Nah, jabatan-jabatan fotografi di dunia industri ini nanti akan dipakai oleh lembaga sertifikasi profesi untuk membuat yang namanya skema sertifikasi. Ya. Jadi tadi SKKNI, KKNI, peta okupasi, lalu peta okupasi nanti diserap oleh lembaga sertifikasi profesi membentuk yang namanya skema sertifikasi. Skema sertifikasi ini isinya apa? Isinya balik lagi nih Mas Agung, unit-unit dari SKKNI. Begitu, jadi perjalanan panjang ini tetap akhirnya back to basic. Nah, dalam pelaksanaan sertifikasi profesi fotografi, makanya para peserta diminta untuk membaca unit-unit SKKNI fotografi. Kenapa? Karena soal daripada asesmen profesi tersebut berasal dari unit-unit SKKNI yang ada. Itu yang selalu pada saat BIMTEK oleh LSP itu selalu digaungkan, dan pada saat PPKF, pelatihan peningkatan kompetensi fotografi, selalu yang diulas adalah tadi balik lagi unit-unit SKKNI bidang fotografi. Begitu Mas Agung. Oke, baik Pak. Tadi kita bicara mengenai peta okupasi, itu berarti arahnya untuk ke industrinya ya Pak? Betul. Untuk ketersediaan jabatan-jabatan itu di industrinya. Sementara kalau KKNI tadi lebih kepada untuk penyetaraan di bidang akademis. Jadi memang SKKNI ini menjadi payung dari industri dan akademis ya berarti ya. Bisa dipakai di kedua-duanya ya berarti. Oke. Tadi Pak Rida juga bilang kalau silakan baca gitu sebelum mengikuti sertifikasi dan lain-lain. Berarti ini bisa dibaca oleh umum ya Pak, bukan dokumen rahasianya Pak berarti ya? Oh bukan, sama sekali bukan. Gampang kok, googling aja SKKNI bidang fotografi nanti keluar. Yang keluar masih tadi nomor 133 2019. Gini, loh tadi kan sebelumnya sudah ada kaji ulang sebelumnya ya, atau ada SKKN awal 2014. Itu juga ada. Juga bisa dibaca, juga bisa di googling. Yang saya hanya wanti-wanti atau saya ingatkan, 2014 ini sudah tidak boleh dipakai lagi. Sebagai referensi bacaan silahkan, tapi sebagai dasar misalnya membuat kurikulum itu nggak boleh. Membuat skema tidak boleh. Loh kenapa tidak boleh? Karena sudah dicabut. Jadi statusnya secara hukum itu sudah dicabut Mas Agung. Nah ini yang di luar yang orang paham itu kadang-kadang masih ada yang suka nekat nih Mas Agung, masih pakai SKK ini 2014 padahal sudah resmi dicabut oleh Kemnaker. Begitu Mas Agung. Berarti nanti kalau yang 2024 mungkin disahkan yang baru ini nanti akan dicabut yang 2019 ya Pak. Betul, dan tapi ada grace periodnya 1 tahun, 12 bulan grace periodnya sebelum benar-benar murni dicabut dan tidak boleh dipakai. Oke, baik. Nah ini tadi Pak Rida juga mengaitkan dengan sertifikasi, cuma kebetulan kita nggak akan ngomongin pada saat ini. Kalau sertifikasi mungkin kami akan mengundang narasumber lain ya, mungkin dari pihak lembaga sertifikasinya supaya lebih jelas mengenai sertifikasi itu sendiri. Tapi bagaimanapun juga sertifikasi itu
wadahnya juga ngambil dari SKKNI itu juga Pak ya. Seperti tadi Pak Rida bilang bahwa untuk ikut sertifikasi, untuk melakukan asesmen itu ya semuanya akan nyomot dari SKKNI itu sendiri gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Rida. Sama-sama Mungkin Mas sudah Agung. cukup jelas gitu. Kalau belum jelas ya seperti tadi Pak Rida bilang, googling saja, baca dulu, pasti akan terjelaskan dengan sendirinya Pak ya. Ya mungkin bukan terjelaskan dengan sendiri ya, minimal sudah pernah baca. Ya minimal dulu gitu. Kalau masalah jelas atau tidak kan kembali ke masing-masing ya. Tapi bisa dipraktekkan juga kan Pak sebenarnya dalam profesi dengan membaca itu saja kan. Ya justru dipraktekkan itu sebenarnya pilihan juga sih Mas Agung. Pilihan juga. Mau praktekkan atau tidak. Ya kalau kami dari APFI menyarankan tolong praktekkan karena itu standar minimal kok. Betul. Ya, standar minimal. Jadi tidak perlu ngadi-ngadi atau macam-macam, standar minimal praktekkan saja dan itu sudah pasti dilakukan juga sebenarnya. Begitu Mas Agung. Ya, terima kasih banyak Pak Rida. Baik teman-teman, ini kita sudah sampai di penghujung podcast. Kebetulan memang kami menyediakan tema SKKNI dan KKN ini karena ini adalah jembatan untuk ke tema berikutnya yaitu sertifikasi, di mana sertifikasi itu sendiri seperti tadi Pak Rida bilang yaitu akan nyomot dari SKKNI dan KKNI itu. Skemanya dari KKNI, SKKNI-nya dari untuk unit-unitnya dari SKKNI. Untuk terima kasih banyak Pak Rida. Sama-sama. Untuk berikutnya mungkin kita akan mengundang dari pihak yang lebih kompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai sertifikasi. Pak Rida mungkin ada yang mau disampaikan pesan untuk teman-teman mengenai standarisasi minimal ini. Karena orang banyak tahunya nih standarisasi kok wah banget kayaknya gitu. Padahal sebenarnya minimal ya Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan. Saya hanya mengulang saja teman-teman pelaku fotografi bahwa SKKNI bidang fotografi hanya bicara tentang standar minimal bagaimana melakukan unjuk kerja. Ya, SKKNI bidang fotografi tidak membatasi terkait kreativitas teman-teman itu sendiri. Jadi jangan khawatir, lalu jangan juga dijadikan polemik, lalu jangan juga dijadikan satu pembahasan yang sebenarnya tidak perlu bahwa wah kok kreativitas dibatasi, itu sama sekali keliru. Mohon maaf jika ada informasi yang selama ini beredar sejak 2014 sampai kira-kira 3 tahun yang lalu bahwa ini kita membatasi kreativitas. Itu adalah pemahaman yang sangat keliru. Di sini saya mewakili APFI Nasional mencoba meluruskan pemahaman yang tidak tepat itu. Agar apa? Agar dalam melaksanakan kegiatan fotografi lakukanlah sesuai standar minimal. Ya. Lakukanlah sesuai standar. Kenapa? Yang namanya profesi harus punya standar. Balik lagi tadi kembali masuk. Yang namanya profesi harus punya standar. Dan bersyukurlah kepada pemerintah Indonesia karena sudah memfasilitasi tentang profesi fotografi menjadi profesi yang akan membanggakan kita semua. Begitu Mas Agung dari saya. Terima kasih Pak Rida, terima kasih banyak. Semoga PFI dapat berjalan terus menjadi perpanjangan tangan pemerintah ya Pak dalam menerapkan SKKNI dan seterusnya. Baik teman-teman, selalu pantengin terus ya channel dari APFI Pemda Jakarta karena kami akan terus memberikan kreasi-kreasi kami dalam bentuk konten ini untuk menginformasikan kepada teman-teman semua mengenai dunia fotografi. Untuk berikutnya mungkin kita akan menghadirkan narasumber dari pihak yang mengetahui lebih banyak tentang sertifikasi itu. Baik, jangan lupa like and subscribe di channel kami dan terima kasih sekali lagi Pak Rida. Sama-sama. Salam fotografi Pak Rida. Salam fotografi, salam APFI. Salam fotografi, salam APFI. Sampai jumpa.
Salam fotografi, salam APFI. Kembali lagi bersama kami, Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia, Pengurus Daerah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya Agung Nugroho yang akan membawakan podcast pada kesempatan ini. Saya adalah pengurus Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia, Pengurus Daerah Jakarta di bidang SDM. SDM adalah sumber daya manusia. Kenapa ada bidang SDM di APFI? Karena APFI memiliki visi yaitu meningkatkan martabat dan kesejahteraan pelaku profesi fotografi di Indonesia. Bukan hanya anggota, tapi seluruh pelaku profesi fotografi di Indonesia. Peningkatan SDM ini tentu saja sangat berkaitan dengan meningkatkan martabat dan kesejahteraan tersebut. Karena dengan meningkatkan kualitas para pelaku profesi fotografi, tentu saja akan meningkatkan pula martabat dan kesejahteraan. Program ini juga merupakan keselarasan dari program pemerintah, yaitu menstandarisasi profesi fotografi yang sudah dicanangkan sejak tahun 2014. Dalam penerapannya, pemerintah menetapkan SKKNI, KKNI, serta peta okupasi. Tentu saja untuk membicarakan hal-hal tersebut, kita harus membicarakan dan berbincang-bincang dengan orang yang sangat mengerti. Dan kebetulan pada kesempatan hari ini, kita kehadiran Bapak Rida Kusuma Brata selaku Ketua Umum APFI Nasional. Salam sehat Pak Rida. Salam sehat Mas Agung. Salam APFI. Kabarnya Pak Rida? Kabar baik. Oke, kita. Baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan Pak Rida terlebih dahulu. Selain sebagai Ketua Umum APFI Nasional, beliau juga ditunjuk oleh Kominfo menjadi Ketua Tim Perumus Kaji Ulang SKKNI 2023 serta Ketua Tim Perumus Kaji Ulang KKNI 2023. Kemudian juga untuk peta okupasi, Pak Rida juga dilibatkan ya? Ya, susunannya? betul. Oke, baik. Itu masih di bawah Kominfo, Pak? Peta okupasi masih di bawah Kominfo. Cuman timnya dibentuk dari Universitas Atmajaya. Oke. Jadi APFI adalah support. Saya di situ sebagai supporting tim. Oke, baik. Tentu saja ditunjuknya beliau itu bukan karena hal yang remeh-temeh, karena pasti beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau sudah mengenal dunia fotografi sejak tahun 1982. Beliau terjun di dunia profesi fotografi sejak tahun 1989. Beliau juga sejak tahun sekitar 2003 ya Pak mungkin ya Pak? Ya betul. Telah menjadi Kira-kira pengajar di Darwis Triadi School of Photography sampai sekarang. Tanpa berlama-lama lagi, kita mungkin bisa masuk ke bincang-bincang kita mengenai KKNI, SKKNI, serta makhluk-makhluk lain di sekitaran itu ya Pak ya. Boleh Mas Agung. Mungkin diawali dengan banyak yang belum mengetahui apa sih itu SKKNI. Kalau sertifikasi mungkin sudah pada tahu ya, sertifikasi di bidang fotografi. Lalu apa sih sebenarnya itu SKKNI itu? Baik, Mas Agung. Ini topiknya tidak mudah untuk dicerna ya. Tapi jika memang kita para pelaku profesi fotografi ini mau memahami sedikit saja, sebenarnya akan menjadi satu landasan yang sangat kuat untuk para pelaku profesi itu sendiri. Ya, saya dari semalam sebenarnya ini sudah mau berpikir bagaimana menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan penjelasan yang sederhana. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan saat ini tidak terlalu berkepanjangan ya. Jadi kalau kita bicara SKKNI, kembali lagi dari singkatannya apa sih SKKNI gitu. SKKNI itu adalah standar kompetensi kerja ya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang fotografi. Nah, itu yang sebenarnya kita di fotografi ini harus bersyukur bahwa profesi fotografi sudah punya standar kerja. Di mana kalau kami di APFI percaya bahwa yang namanya satu profesi itu harus punya standar. Begitu Mas Agung. Ya, sebab kalau profesi tidak punya standar, ya dia tidak ada acuan minimal untuk mengerjakan profesi tersebut. Jadi dengan dibentuknya atau dibuatnya SKKNI bidang fotografi dan mulai tahun 2014, Mas Agung, pemerintah Indonesia sudah memfasilitasi para pelaku profesi fotografi di Indonesia sejak tahun 2014 di bawah naungan yang namanya Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia untuk membentuk yang namanya
satu standar profesi. Itulah kalau dilihat umurnya SKKN itu ya dari tahun 2014 sampai sekarang sebenarnya sudah cukup lama, lebih dari satu dasawarsa ya. Pas satu dasawarsa mungkin pas satu dasawarsa. Nah, yang menariknya adalah SKKNI bidang fotografi itu harus dikaji ulang setiap 5 tahun. Jadi kalau dihitung dari kelahirannya SKKNI fotografi, ini kita sudah melakukan kaji ulang yang kedua, ya. Jadi ada SKKNI bidang fotografi 2014, nomornya saya lupa karena sudah terlalu lama dan saya belum terlibat juga. Lalu ada SKKNI bidang fotografi tahun 2019, nomornya 133. Nah, kalau yang ini saya ingat persis Mas Agung, kenapa? Karena saya ditunjuk sebagai ketua tim perumus kaji ulang SKKNI nomor 133 2019. Ya, jadi kaji ulangnya baru saja dilakukan di tahun 2023 kemarin. Oke, baik Pak Rida. Berarti pada saat ini yang masih digunakan adalah 2019 ya Pak Rida. Karena saya dengar belum disahkan ya yang untuk 2023. Ya, betul. Pengesahannya ini yang kami dari APF ini sudah sangat mendorong supaya segera kaji ulang yang dilakukan di tahun 2023 kemarin itu segera disahkan. Lah, siapa yang mengesahkan dan berwenang untuk mengesahkan adalah dari Kementerian Tenaga Kerja. Kenapa Kementerian Tenaga Kerja? Karena ini akan diaplikasikan kepada industri fotografi. Dimana kalau kita udah bicara industri, kita bicara tenaga kerja, itu adalah di ranahnya Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker. Ya, nah ini yang saya sedikit bicara flashback dan mungkin juga memberikan wawasan kepada teman-teman bahwa bidang fotografi kementerian teknisnya ada di Kominfo, Kementerian Informasi dan apa tuh Kominfo, Mas Agung? Kementerian Komunikasi dan Informasi, ya maaf, ya itu. Ini Indonesia banyak singkatan ya, jadi kita ya harus hafal. Ya. Jadi ya Kementerian Teknis Fotografi ada di Kominfo. Kenapa ada di Kominfo? Karena fotografi dianggap oleh Kominfo termasuk dalam bidang komunikasi. Ya, bidang komunikasi. Nah, mungkin di luar sana ada pertanyaan, kenapa tidak di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Pertanyaan pertama. Pertanyaan selanjutnya, bukankah fotografi termasuk 17 subsektor ekonomi kreatif? Saya boleh jawab pertanyaan kedua saja. Betul bahwa bidang fotografi termasuk bagian daripada 17 subsektor ekonomi kreatif. Tetapi karena dari awalnya fotografi sudah ditentukan masuk bidang komunikasi, maka kementerian teknisnya adalah di Kominfo. Begitu kira-kira. Oke, baik. Mas Agung. Lalu kemudian sebenarnya fotografi itu juga kan profesi. Kenapa tidak di Kemnaker gitu Pak? Ya, ini yang kami sendiri di APFI ya, ini tingkatannya lebih ke arah tingkatan APFI nasional. Oke. Saya coba bedah singkat saja ya, karena kita akan lebih masuk tadi mengenai topik SKKNI-nya ya. Menarik pertanyaannya, kenapa tidak di Kemnaker, Kementerian Teknis? Ya, itulah pembagian-pembagian tersebut. Kalau kenapa tidak masuk di Kemnaker, saya belum punya jawaban yang pasti. Justru saya ingin mengeluarkan satu pertanyaan yang ditanya malah keluarin pertanyaan ya. Tapi ini sebenarnya pemicu saja bahwa kenapa tidak masuk kementerian teknisnya di Kemenparekraf? Karena dia masuk ke dalam 17 subsektor ekonomi kreatif. Gitu. Nah ini yang pada saat saya selaku ketua tim dan kita bicara dengan tim perumus kaji ulang itu, kita bicara banyak dan bahkan ada wacana-wacana kementerian pengampu yang membawai fotografi itu mungkin saja tidak hanya satu kementerian di Kominfo, tetapi juga di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Jadi begitu. Ini kan dunia penuh digital ya, Mas Iya. Agung ya. Perkembangannya pesat, terkadang saling iris satu sama lain, bidang akhirnya boleh saja secara teknis di Kominfo, tapi secara ekonomi kreatif ada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oke, baik Pak. Tadi kan Pak Rida berbicara bahwa standarisasi minimal nih ya. Nah, buat orang yang belum mengetahui SKKN ini, mungkin belum membaca SKKN-nya juga, itu mungkin sangat abstrak tuh hal tersebut karena belum bisa membayangkan. Bisa dijelaskan Pak, standarisasi minimal itu maksudnya apa gitu? Seperti apa contohnya mungkin? Ya baik, Mas Agung ya. Ini yang dulu Pak awal-awalnya nih, apalagi SKKN itu merupakan jantungnya sertifikasi, bisa dibilang begitu ya. Banyak ada argumen, terutama dari teman-teman yang merasa bahwa kita ini berkegiatan fotografi, kreativitasnya jadi dibatasi ya, karena tadi standar yang sudah ditetapkan. Nah ini yang kembali lagi tugas daripada APFI secara terus-menerus harus melakukan sosialisasi bahwa bagaimanapun yang namanya profesi, kita tidak bicara itu secara subjektif tapi secara objektif. Yang namanya profesi harus ada yang namanya standar, harus ada satu acuan ya. Saya analogikan mungkin yang paling ada di kehidupan sehari-hari adalah seorang tukang bangunan, di mana dia harus melakukan campuran atau adukan semen dengan pasir dengan air. Tentu ada takarannya, ada standarnya. Kalau tidak ada standar atau takaran, adukan atau campuran semen, pasir dan airnya, jika dipakai untuk membangun rumah, jika dipakai untuk memplester rumah, itu kualitasnya jelek. Standar yang wajib dipenuhi. Kalau tidak, bangunannya roboh. Nah itu maksudnya, Mas, kira-kira analoginya begitu Mas Agung. Nah tadi balik lagi ke fotografi, standar di SKKN ini tidak membatasi tingkat kreativitas. Kembali lagi, tidak membatasi tingkat kreativitas. Justru diberlakukan atau diterapkan untuk membuat satu kreativitas yang bisa dipakai dalam dunia industri. Standarnya adalah seperti ini, supaya bisa dipakai di dunia industri. Ya. Nah, karena dalam dunia industri itu kita tidak bisa bilang semua foto bisa dipakai. Tidak seperti seniman lukisan. Nah, itu akan berbeda, sangat subjektif. Nah, kira-kira seperti itu Mas Agung analoginya. Mungkin kalau masih belum jelas ya saya akan coba cari analogi yang lebih bisa mengena lagi. Oke, baik Pak. Tadi Pak Rida sudah menyinggung-nyinggung mengenai industri ya. Ya. Sebenarnya mudah nggak sih Pak ini SKKN ini diterapkan di dunia industri? SKKNI diterapkan di dunia industri. Terutama industri fotografi ya pasti, atau pelaku profesi fotografi sendiri. Jika tolok ukurnya adalah standar minimal, itu teman-teman fotografi sekarang ini itu sudah melakukannya. Sebenarnya di situ sudah melakukannya gitu. Artinya kamera gitu ya, kamera masukkan baterai, masukkan memory card, lalu cek kondisi kameranya menyala atau tidak, itu kan sebenarnya sudah dilakukan. Betul Mas Agung ya, sudah dilakukan. Itu salah satu contoh tentang SKKNI yang ada sekarang dan berlaku. Kira-kira di situ ya, contohnya di situ. Jadi itu sudah dilakukan kok dalam kegiatan berfotografi dalam dunia industri sehari-hari. Nah, kalau bicara standar minimal, tentunya saya harus bicara lanjutan daripada SKKNI adalah KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, teman-teman semua nih yang menonton ya acara ini, saya pikir paling mudah browsing di Google, cari apa itu SKKNI, cari apa itu KKNI. Jadi cari penjelasan tentang hal-hal tersebut, lalu bisa dilihat KKNI, SKKNI itu apa kaitannya.
Nah, saya ingin jelaskan coba secara singkat. SKKNI fotografi 2019 tahun 2019 ya, nomornya 133. Ini terlalu banyak angka yang harus diingat soalnya. Itu punya apa ya? 80-an kalau nggak salah, saya ingat 81. Mungkin Mas Agung ada catatannya ya. 81 unit. Nah, itu setelah dikaji ulang itu berkurang. Nah, dari kalau kita bicara yang sekarang aja 2019, 81 unit itu dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu dibagi menjadi ada 9 jenjang. 9 jenjang ya, benar saya. Ya, 9 tuh. 9 jenjang. Jadi dari level 1 sampai level 9. Nah, di situ dibagi-bagi nih. 80-an sekian itu dibagi-bagi. Mana yang masuk di level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Jadi dibagi nih. Nah, KKNI singkat kata ya, kalau detailnya cari di Google deh. Kira-kira gitu ya Mas Agus ya. KKNI itu kesetaraan dengan pendidikan formal. Ya, kita mulai dari pendidikan formal D1, D2, D3, S1, S2 sampai S3. Nah, bayangin tuh, D1, D2, D3, S1, S2, S3. Loh, cuman 5 jenjang, padahal tadi di KKNI 9. Nah, di bawahnya D1 itu ada jenjang yang sebelumnya lagi, misalnya sebagai asisten. Nah, itu masuk jenjang sebelumnya. Kira-kira pembagiannya seperti itu. Nah, kalau kita bicara level KKNI 1 sampai 9, yang ada dan berlaku sekarang ini, level 9 itu setara dengan pendidikan formal S3. Level 8 S2, level 7 itu sebentar, level 7 itu bukan langsung S1 ya Mas Agung ya, tapi yang sama dengan S1 itu ada di level 6. Nah, itu pembagiannya detailnya, walaupun saya ketua tim, saya tidak telak-telak langsung hafal ya, tapi kira-kira pembagiannya seperti itu. Nah, oleh sebab itu, jenjang tadi, itu yang Mas Agung sampaikan, punya standar minimal di tiap jenjang. Apakah itu ada di standar minimal di level 3, di level 5, atau bahkan di level 9. Ada standar minimalnya. Kira-kira begitu, Mas Agung. Oke, baik Pak Rida, terima kasih. Tadi Pak Rida juga menyinggung berarti KKNI itu sendiri ada level-levelnya ya Pak ya? Betul. Nah, berarti makin tinggi levelnya tuh bukannya makin sulit mungkin, tapi makin tinggi standarnya juga ya berarti? Iya, standar minimalnya makin bertambah tinggi. Ya. Dan selalu disebut minimal, berarti bukan berarti orang nggak boleh lebih kreatif daripada yang iya, ya. Kira-kira jadi begitu. Hanya distandarisasi oleh minimalnya. Ya. Oke, baik. Kembali lagi ke mungkin ada kaitannya nih SKKNI dan KKNI-nya nih ya. Oke, Pak Rida, tadi kan kita menyinggung juga tentang industri, kita kembali ke belakang lagi ya mengenai industri tadi. SKKNI dan KKNI ini apakah menaungi keseluruhan industri dari fotografi ini atau profesi fotografi ini? Karena kalau kita ketahui kan profesi fotografi itu bukan hanya fotografernya Pak, banyak profesi-profesi pendukung si fotografernya sendiri atau profesi lain yang berkaitan dengan fotografi itu sendiri. Apakah SKKNI dan KKNI sudah mencakup atau mewadahi seluruh profesi itu yang berkaitan dengan fotografi? Ya, Mas Agung, ini menarik pertanyaannya ya. Apakah sudah mencakup? Kalau dibilang seluruh itu terlalu ambisius gitu ya. Tapi maksudnya begini, sebagian besar ya. Sebagian besar mencakup ada di SKKNI bidang fotografi yang berlaku dan bahkan yang sudah kita kaji ulang. Ya, contohnya adalah profesi fotografi sebagai asisten fotografer. Itu ada di SKKNI fotografi ini. Dan secara level dimulai dari level 2 kalau nggak salah. Kalau nggak ya mulai dari level 2. Loh, kenapa nggak mulai dari level 1? Ya, kami pada saat itu tim berpikir kok kayaknya tega banget ya mulai dari level 1 gitu ya. Jadi
karena ini untuk meningkatkan tadi ya martabat dan dari profesi fotografi sendiri itu, ya kita mulai dari level 2. Begitu. Jadi ada asisten fotografer, ada fotografer junior kita bilang ya, karena baru mulai mengerti fotografi tapi sudah bisa melakukan kegiatan fotografi dan mencari uang dari fotografi. Lalu nanti ada secara jabatan ada fotografer senior, lalu ada fotografer ahli, yang terakhir itu fotografer master. Tapi juga ada di SKKNI tersebut, misalnya kurator fotografi, itu kan profesi yang diperlukan ya. Kami melihatnya diperlukan. Tim pada saat itu memutuskan itu diperlukan. Kenapa? Karena untuk perlombaan-perlombaan fotografi itu sangat diperlukan yang namanya atau jabatan kurator fotografi agar hasil lomba fotografinya itu juga memiliki standar minimal untuk sebagai pemenang. Nah, kira-kira aplikasinya begitu, Mas Agung. Kembali lagi standar minimal, Pak. Bukan berarti kalau terlalu kreatif akan dibatasi juga ya, Pak. Ya, enggak. Kreativitas itu tidak mungkin dibatasi. Betul. Hanya langit yang membatasi kreativitas, itu hanya langit. Kira-kira begitu istilahnya. Oke, baik Pak. Nah, ini kita akan bersinggungan ke profesi-profesi yang mendekati atau mungkin bersinggungan dengan fotografi itu sendiri, Pak. Contohnya videografi. Videografi biasanya bersamaan dengan fotografi pada saat dokumentasi. Lalu ada olah digital juga. Olah digital kan itu adalah post production dari fotografi. Nah, itu apakah juga diwadahi oleh SKKNI di bidang fotografi ini gitu? Ya, saya jadi ingat ya, memang ini ada runtutannya nih ya, penjelasan profesi fotografi. Era digital, saya masih ingat, pada awal kamera digital itu awalnya itu, saya tahun 2000 tuh sudah diminta sebagai narasumber tentang digital fotografi. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah begitu fotografi itu diserbu, ya disebut dalam tanda petik, yang berbau digital, maka tadi irisannya makin banyak. Termasuk tadi profesi pengolah foto digital dan juga profesi videographer. Ya, kalau dulu seorang videographer itu harus memakai kamera kamera foto, tapi sekarang malah terbalik. Videographer memakai kamera dari teknologi fotografi, di mana ada DSLR, mirrorless dan sebagainya. Kenapa? Karena makin mudah. Akhirnya terjadi irisannya dan akhirnya menjadi satu. Ya, ini yang unik karena dalam perkembangan teknologi kita, artinya kami di APFI harus melihat kemungkinan yang akan timbul, profesi-profesi apa saja yang akan timbul dalam kaitan dengan dunia industri. Menjawab lagi tadi pertanyaan Mas Agung. SKKNI fotografi kembali lagi melihat irisan-irisan tersebut bahwa masih ada keterlibatan seorang pengolah foto digital, seorang videografer dalam acara liputan dokumentasi, akhirnya mau tidak mau dalam kaitan dengan dunia industri mengikuti atau menjembatani atau mewadahi, ya. Jadi SKKNI fotografi tidak tutup mata lah ya terhadap perkembangan industri yang terjadi, sehingga ada unit-unit di SKKNI bahkan mulai 2019 itu sudah ada unit tentang pengolah foto digital. Nah, nanti dikaji ulang yang dilakukan 2023 kemarin, yang insya Allah segera disahkan oleh Kemnaker nih ya, karena kalau kelamaan disahkan, waduh ini implikasinya cukup panjang nih, karena industrinya berkembang terus kan Mas Agung ya. Ini sementara di bahasa 2023 dunia digital berkembangnya itu setahun aja kita tahu kan, banyak sekali perkembangan. Jadi dalam SKKNI fotografi yang dikaji ulang tersebut, tim memutuskan bahwa akan ada atau menampung atau mewadahi yang namanya
profesi videographer, tapi videographer yang sederhana atau standar minimal. Begitu, Mas Agung. Nah, Pak Rida, kalau membicarakan standar kan, apalagi SKKN ini kan ada tim yang merumuskan yang diketuai oleh Pak Rida nih, SKKNI dan KKNI-nya. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan dalam tanda kutip bahwa standar yang diberlakukan ini sudah sesuai gitu, memang minimal dan memang applicable pada industri kan, karena kebutuhannya adalah industri seperti tadi Pak Rida bilang, biarpun ada kebutuhan lain di dunia akademi. Tapi untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa SKKNI dan KKNI ini disusun dengan benar gitu, dengan tepat, bukan benar ya, mungkin dengan tepat gitu. Siapa saja sih yang terlibat di dalam penyusunannya itu, Pak? Ya, terima kasih Mas Agung. Jadi kita membicarakan tim kaji ulang SKKNI ya. Saya coba mundur ke belakang sedikit, 2014 pada saat pertama kali SKKN itu dibentuk atau difasilitasi oleh pemerintah. Dan saya belum terlibat, Mas Agung. Ya, saya terlibat itu bisa dibilang kecebur. Nggak sengaja ya. Ini posisi saya pun sekarang di sini sebagai ketua umum APFI juga kecebur lah kira-kira. Tapi kita bicara tentang SKKN itu ya. 2014 itu acuan dari kementerian saat itu yang masuk dalam tim perumus SKKNI itu, selain teman-teman yang dianggap berpotensi atau dianggap mengetahui tentang industri fotografi, jadi singkat kata gini, tidak hanya melibatkan teman-teman fotografer, tapi juga wajib melibatkan teman-teman dari akademisi, ya, akademisi bidang fotografi, bukannya sekedar akademisi. Jadi 2014 itu mungkin belum sebanyak sekarang ada jurusan fotografi, jurusan bidang fotografi di beberapa institusi pendidikan tinggi. Nah, teman-teman dosen atau pengajar fotografi di sana diminta untuk terlibat, ya, membentuk yang namanya SKKNI tersebut. Tadi dari fotografer, dari akademisi, lalu yang tidak kalah penting adalah teman-teman dari pelaku profesi atau bidang industri fotografi sendiri. Ya, artinya 3 pilar itu, pelaku fotografinya atau fotografernya, lalu teman-teman akademisi yang paling paham tentang bagaimana meracik yang namanya SKKNI, dan pelaku industrinya. Ya, pelaku industrinya itu juga wajib dilibatkan karena mereka yang akan menerima hasil daripada kaji ulang SKKNI. Loh, maksudnya menerima hasil itu gimana? Ya, ini kan semua standar-standar ini diberlakukan di dunia industri, ya, bukan di dunia di luar dunia industri. Dilakukannya adalah di dunia industri itu sendiri. Jadi itu dari awalnya pada saat 2014 itu terbentuk, ya. Saya belum terlibat, teman-teman dari Bandung dulu, Mas Agung, yang lebih banyak terlibat, ya, di 2014. Lalu pada tahun 2019 kaji ulang yang akhirnya mengerucut sehingga 2019 tersebut itu terbentuk, itu juga saya masih ikutnya setengah jalan karena masih anak kemarin sore. Bisa kira begitu. Walaupun saya sudah lama di dunia industri, tapi baru kenal dengan teman-teman atau tim dari Bandung yang merumuskan di awal. Sama, komposisinya masih sama. Lalu pada tahun 2023 kemarin saya makin intens dan saya diberikan amanah untuk membentuk satu tim. Komposisinya masih tetap sama tapi dengan orang-orang yang berbeda dari tim yang awal. Nah, kenapa saya memutuskan dan setelah komunikasi dengan teman-teman Kominfo bahwa tim awal tidak dilibatkan? Nah, ini saya berpikir jauh ke depan, 5 tahun ke depan, ya, bukannya apa-apa, tapi
karena saya diberikan wewenang sebagai ketua tim, maka saya punya privilege gitu kali ya Mas Agung ya untuk menentukan orang-orang, dan saya berpikir bahwa industri fotografi yang berkembang di Indonesia itu adalah milik anak-anak muda, bukan yang sudah senior gitulah ya. Oh, Pak Rida berarti sudah tua senior. Saya nggak bilang begitu loh. Tidak menyebut sama saya, tapi saya mencoba berpikir mengakomodasi anak-anak muda, Gen Z. Dan makanya saya pilih timnya adalah yang bisa menjembatani keduanya, ya. Tidak terlalu muda karena mungkin pengalamannya belum banyak, tapi tidak terlalu senior supaya tidak tidak membawa-bawa unsur yang lama, kira-kira begitu ya. Ini pilihan bahasanya agak sulit nih Mas Agung. Ya, jadi gitu. Jadi pada kaji ulang 2023 kemarin, rekan akademisi saya bisa sebutkan dari ISI Yogyakarta ya, kami dibantu oleh Kaprodinya, Kaprodi bidang fotografi. Lalu ada dari ISI Denpasar juga Kaprodi fotografinya. Dari Bandung juga ada, itu juga Kaprodi fotografi. Jadi dari akademisinya bisa dibilang supporting timnya sangat bagus. Ya, semua Kaprodi, semua tahu tentang kurikulum fotografi di institusi masing-masing. Lalu dari bidang industrinya juga cukup lengkap, karena ada fotografer yang sudah lama tapi tidak senior, kira-kira gitu, dan masih aktif ya. Ada yang masih sangat aktif di dunia industri fotografi sampai sekarang, masih menerima foto-foto dari industri periklanan ya. Saya mungkin lebih baik tidak saya sebutkan namanya, tetapi beliau ini perempuan. Nah, kira-kira gitulah tipsnya. Perempuan masih aktif di industri fotografer periklanan. Dan setelah itu juga dari lembaga kursus juga kami libatkan juga. Karena kenapa kursus? Karena SKKNI ini juga dipakai selain di dunia industri, pendidikan formal, juga di pendidikan non formal. Jadi itu komposisi tim SKKNI-nya, Mas Agung. Karena itu juga yang diwajibkan dari Kominfo. Begitu Mas Agung. Baik Pak Rida. Tadi Pak Rida menyinggung bahwa SKKNI ini mungkin lebih dititik beratkan kepada Gen Z ya Pak ya. Maksudnya sebagai pelaku industri di masa akan datang. Ya. Lalu bagaimana dengan gadgetnya sendiri? Kalau saya baca di SKKN itu sekarang tuh masih kamera DSLR atau mirrorless oriented ya, karena memang alat fotografi dari awal tuh selalu adalah kamera gitu. Cuma kan zaman sekarang kan sudah mulai orang menggunakan smartphone bukan hanya untuk kebutuhan pribadi, tapi juga untuk melakukan profesinya. Sudah banyak profesi-profesi fotografer, bahkan fotografer yang menggunakan smartphone saja gitu. Nah itu apakah sudah termasuk, atau kalau belum termasuk nanti akankah diakomodir pada SKKNI? Karena itu kan menyangkut dengan perkembangan teknologi dan perkembangan dari industri itu sendiri, Pak. Ya, ini seru nih Mas Agung. Kenapa? Karena Gen Z harus difasilitasi, harus dipikirkan, dipersiapkan di SKKNI. Kira-kira begitu ya, kira-kira ya. Betul. Nah, itu juga tim yang kemarin sempat berbincang intens atau cukup serius bahwa ini smartphone ini bagaimana nih ya, dengan perkembangan teknologi yang sangat-sangat luar biasa. Ini smartphone bagaimana sudah bisa dipakai untuk melakukan kegiatan profesi fotografi. Dan faktanya ada teman saya dan bahkan saya juga sebenarnya ya, saya dapat job motret interior tapi hanya untuk kebutuhan sosial media. Dan begitu saya tawarkan dengan memakai smartphone, saya ambil, klien itu nggak masalah, yang penting dia upload di sosial media bagus, tidak pecah, tidak grain, it's okay. Dan saya lakukan, ternyata betul, nggak ada masalah gitu. Nah, balik lagi, tim pada saat tahun lalu itu ya, tahun lalu 2023 itu kita diskusi smartphone bagaimana gitu. Akhirnya kita sepakat bahwa untuk kira-kira 2 tahun ke depan, ya kalau kita bicara smartphone, sepertinya perkembangannya masih kurang lebih mirip-mirip seperti ini, ya.
Mudah-mudahan. Lah lalu kan kaji ulang tiap 5 tahun. Nah ini bahwa ditetapkan juga memang betul pada awalnya kaji ulang itu setiap 5 tahun. Hanya jika di tengah jalan itu diperbolehkan 3 tahun itu bisa direview namanya. Bukan kaji ulang, tapi istilahnya review. Nah ini kaji ulang sama review mirip nggak sih? Mirip mungkin. Mirip, setali tapi tidak 3 uang kali ya. Nah ini yang menarik. Jadi mungkin nanti ya kita lihat nih ya, ini sekarang 2024 belum ditetapkan. Kami berharap segera ditetapkan. Kalau berhitung angka ya 2024 berarti baru bisa dikaji ulang lagi di 2029 gitu ya. Kalau 2024 ini ditetapkan tambah 3 tahun 2027 kita bisa review. Kita bisa review. Sebelum bisa dikaji ulang secara total seperti tahun lalu. Kira-kira gitu. Jadi apakah ada yang sekarang ini untuk smartphone misalnya kami hanya menyiapkan platformnya tapi unitnya secara spesifik belum ada. Begitu Mas Agung. Oke, baik terima kasih. Nah kita tadi sudah bicara tentang SKKNI, ya. Lalu ada KKNI yang dimana di KKNI itu ada leveling, ya. Dimana ada penyetaraan dengan bidang akademis ya Pak ya? Ya, leveling betul. Itu dengan bidang akademis. Sementara ini ada satu lagi yang belum dibahas nih Pak, peta okupasi. Nah, apa lagi itu Pak peta okupasi? Kebetulan ini nggak disingkat, kalau sebelumnya disingkat. Ya, jadi pertanyaan adalah tentang peta okupasi ya. Okupasi, Pak. Ya, peta okupasi bidang fotografi. Ya, peta okupasi bidang fotografi. Mungkin tadi di awal saya sempat menyebut bahwa peta okupasi bidang fotografi kali ini, artinya tahun kemarin, itu yang mengkaji ulangnya adalah satu tim independen dari akademisi yaitu Universitas Atmajaya, Fakultas Komunikasi, ya Fakultas Komunikasi. Saya sempat bertanya kepada Kominfo, lah itu kenapa dari akademisi yang membahas? Pak, jawabannya kira-kira seperti ini. Kami ingin kali ini akademisi supaya lebih objektif. Jawabannya seperti itu. Ya sudahlah, akhirnya APFI ngikut. Kenapa ngikut? Karena pada pembuatan peta okupasi 2019 itu diserahkan penuh kepada asosiasi. Oleh Kominfo juga karena Kementerian Teknis. Tapi kali ini mungkin regulasi mereka berbeda, lalu diserahkan kepada bukan asosiasi profesinya tetapi kepada akademisi. Ya sudah, kami ikut. Nah, walaupun dilakukan oleh tim dari Atmajaya, tetap asosiasi profesi itu diminta masukan. Ya, diminta masukan. Untungnya karena kami baru saja APFI baru saja membahas tim SKKNI itu bisa diserap oleh peta okupasi. Nah, kira-kira tadi balik lagi, peta okupasi itu apa? Peta okupasi itu adalah secara formal bahasanya peta jabatan yang berlaku di bidang tersebut. Contohnya ada jabatan fotografer junior, ada jabatan fotografer senior, ada jabatan fotografer ahli, ada jabatan kurator fotografi, ada jabatan fotografer master, dan beberapa jabatan-jabatan lain yang saya lupa. Hanya jabatan itu terkait dengan leveling yang ada di KKNI. Ya, jadi misalnya nih ya, jabatan fotografer master itu masuk level berapa? Itu ada di level 8. Karena setara dengan S2. Lo kok nggak ke level 9 yang S3? Singkat kata, tim memutuskan seperti itu. Ya, lalu jabatan fotografer ahli, dia di level berapa? Misalnya di level 6 misalnya. Dan seterusnya. Jabatan asisten fotografer level berapa? Oh, dia ada di level 2.
jabatan-jabatan fotografi di dunia industri ini nanti akan dipakai oleh lembaga sertifikasi profesi untuk membuat yang namanya skema sertifikasi. Ya. Jadi tadi SKKNI, KKNI, peta okupasi, lalu peta okupasi ini nanti diserap oleh lembaga sertifikasi profesi membentuk yang namanya skema sertifikasi. Skema sertifikasi ini isinya apa? Isinya balik lagi nih Mas Agung, unit-unit dari SKKNI. Begitu, jadi perjalanan panjang ini tetap akhirnya back to basic. Nah, dalam pelaksanaan sertifikasi profesi fotografi, makanya para peserta diminta untuk membaca unit-unit SKKNI fotografi. Kenapa? Karena soal daripada asesmen profesi tersebut berasal dari unit-unit SKKNI yang ada. Itu yang selalu pada saat BIMTEK oleh LSP itu selalu digaungkan, dan pada saat PPKF pelatihan peningkatan kompetensi fotografi selalu yang diulas adalah tadi balik lagi unit-unit SKKNI bidang fotografi. Begitu Mas Agung. Oke, baik Pak. Tadi kita bicara mengenai peta okupasi, itu berarti arahnya untuk ke industrinya ya Pak? Betul. Untuk ketersediaan jabatan-jabatan itu di industrinya. Sementara kalau KKNI tadi lebih kepada untuk penyetaraan di bidang akademis. Jadi memang SKKNI ini menjadi payung dari industri dan akademis ya berarti ya. Bisa dipakai di kedua-duanya ya berarti. Oke. Tadi Pak Rida juga bilang kalau silakan baca gitu sebelum mengikuti sertifikasi dan lain-lain. Berarti ini bisa dibaca oleh umum ya Pak, bukan dokumen rahasianya Pak berarti ya? Oh bukan, sama sekali bukan. Gampang kok, googling aja SKKNI bidang fotografi nanti keluar. Yang keluar masih tadi nomor 133 2019. Gini, loh tadi kan sebelumnya sudah ada kaji ulang sebelumnya ya, atau ada SKKNI awal 2014. Itu juga ada. Juga bisa dibaca, juga bisa di googling. Yang saya hanya wanti-wanti atau saya ingatkan, 2014 ini sudah tidak boleh dipakai lagi. Sebagai referensi bacaan silahkan, tapi sebagai dasar misalnya membuat kurikulum itu nggak boleh. Membuat skema tidak boleh. Loh kenapa tidak boleh? Karena sudah dicabut. Jadi statusnya secara hukum itu sudah dicabut Mas Agung. Nah ini yang di luar yang orang paham itu kadang-kadang masih ada yang suka nekat nih Mas Agung, masih pakai SKK ini 2014 padahal sudah resmi dicabut oleh Kemnaker. Begitu Mas Agung. Berarti nanti kalau yang 2024 mungkin disahkan yang baru ini nanti akan dicabut yang 2019 ya Pak ya? Betul, dan tapi ada grace periodnya 1 tahun, 12 bulan grace periodnya sebelum benar-benar murni dicabut dan tidak boleh dipakai. Oke, baik. Nah ini tadi Pak Rida juga mengaitkan dengan sertifikasi, cuma kebetulan kita nggak akan ngomongin pada saat ini. Kalau sertifikasi mungkin kami akan mengundang narasumber lain ya, mungkin dari pihak lembaga sertifikasinya supaya lebih jelas mengenai sertifikasi itu sendiri. Tapi bagaimanapun juga sertifikasi itu wadahnya juga ngambil dari SKKNI itu juga Pak ya. Seperti dari Pak Rida bilang bahwa untuk ikut sertifikasi, untuk melakukan asesmen itu ya semuanya akan nyomot dari SKKNI itu sendiri gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Rida. Sama-sama Mas Agung. Sudah cukup jelas gitu. Kalau belum jelas ya seperti tadi Pak Rida bilang, googling saja, baca dulu, pasti akan terjelaskan dengan sendirinya Pak ya. Ya mungkin bukan terjelaskan dengan sendiri ya, minimal sudah pernah baca. Ya minimal dulu gitu. Kalau masalah jelas atau tidak kan kembali ke masing-masing ya. Tapi bisa dipraktekkan juga kan Pak sebenarnya dalam profesi membaca itu saja kan. Ya justru dipraktekkan itu sebenarnya pilihan juga sih Mas. Pilihan juga. Mau praktekkan atau tidak. Ya kalau kami dari APFI menyarankan tolong praktekkan karena itu standar minimal kok. Betul. Ya, standar minimal. Jadi tidak perlu ngadi-ngadi atau macam-macam, standar minimal praktekkan saja dan itu sudah pasti dilakukan juga sebenarnya. Begitu Mas Agung. Ya, terima kasih banyak Pak Rida. Baik teman-teman, ini kita sudah sampai di penghujung podcast.
kebetulan memang kami menyediakan tema SKKNI dan KKN ini karena ini adalah jembatan untuk ke tema berikutnya, yaitu sertifikasi, di mana sertifikasi itu sendiri seperti tadi Pak Rida bilang, yaitu akan nyomot dari SKKNI dan KKNI itu. Skemanya dari KKNI, SKKNI-nya dari untuk unit-unitnya dari SKKNI. Untuk terima kasih banyak Pak Rida. Sama-sama. Untuk berikutnya mungkin kita akan mengundang dari pihak yang lebih kompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai sertifikasi. Pak Rida, mungkin ada yang mau disampaikan pesan untuk teman-teman mengenai standarisasi minimal ini, karena orang banyak tahunya nih standarisasi kok wah banget kayaknya gitu, padahal sebenarnya minimal ya Pak. Mungkin ada yang saya hanya mengulang saja teman-teman pelaku fotografi bahwa SKKNI bidang fotografi hanya bicara tentang standar minimal bagaimana melakukan unjuk kerja. Ya, SKKNI bidang fotografi tidak membatasi terkait kreativitas teman-teman itu sendiri. Jadi jangan khawatir, lalu jangan juga dijadikan polemik, lalu jangan juga dijadikan satu pembahasan yang sebenarnya tidak perlu, bahwa wah kok kreativitas dibatasi. Itu sama sekali keliru. Mohon maaf jika ada informasi yang selama ini beredar sejak 2014 sampai kira-kira 3 tahun yang lalu bahwa ini kita membatasi kreativitas. Itu adalah pemahaman yang sangat keliru. Di sini saya mewakili APFI Nasional mencoba meluruskan pemahaman yang tidak tepat itu. Agar apa? Agar dalam melaksanakan kegiatan fotografi, lakukanlah sesuai standar minimal. Ya. Lakukanlah sesuai standar. Kenapa? Yang namanya profesi harus punya standar. Balik lagi tadi kembali masuk. Yang namanya profesi harus punya standar. Dan bersyukurlah kepada pemerintah Indonesia karena sudah memfasilitasi tentang profesi fotografi menjadi profesi yang akan membanggakan kita semua. Begitu Mas Agung dari saya. Terima kasih Pak Rida, terima Sama-sama. kasih banyak. Semoga PFI dapat berjalan terus menjadi perpanjangan tangan pemerintah ya Pak dalam menerapkan SKKNI dan seterusnya. Baik teman-teman, selalu pantengin terus ya channel dari APFI Pemda Jakarta, karena kami akan terus memberikan kreasi-kreasi kami dalam bentuk konten ini untuk menginformasikan kepada teman-teman semua mengenai dunia fotografi. Untuk berikutnya mungkin kita akan menghadirkan narasumber dari pihak yang mengetahui lebih banyak tentang sertifikasi itu. Baik, jangan lupa like and subscribe di channel kami, dan terima kasih sekali lagi Pak Rida. Sama-sama. Salam fotografi Pak Rida. Salam fotografi, juga. salam APFI. Salam fotografi, salam APFI. Sampai jumpa.